Kami sangat prihatin, kami bela sungkawa, dan kami mohon pihak yang berwajib untuk menyelesaikan dan mengusut hal ini sehingga jelas bagi semua unsur apa yang terjadi sebenarnya. Saya datang ikut menjemput jenazah mereka di rumah sakit Polri dari sore hari bersama dengan keluarga. Saya bertemu hampir dengan satu persatu dari orang tua mereka. Pada umumnya mereka begitu terpukul. Untuk itu, saya menyarankan kepada Bapak Presiden agar segera membentuk tim gabungan pencari fakta TGPF yang terdiri dari berbagai kalangan elemen bangsa, mulai dari Komnas HAM, aktivis hak asasi manusia, perwakilan dari ulama seperti mungkin dari Majelis Ulama Indonesia atau ormas-ormas Islam, kemudian dari kalangan akademisi, dari kalangan jurnalis, wartawan, media, dan juga berbagai kalangan lain. Tidak bisa masalah ini dibiarkan begitu saja tanpa sebuah pemeriksaan yang independen, yang jelas. Penembakan itu jelas-jelas jarak dekat gitu. Ya. Kondisi, mata tembakan begitu banyak di badan. Ada 4 di badannya. Ya. Mata bolong tembus. Ya. Belakang ke bawah. Yang saya tahu bolong di belakangnya. Matanya bemer. Matanya bemer gimana coba itu? Ayah saya cerita sambil berderai air matanya sambil, ya Allah, ini benar-benar luka tembak tuh di dada ada 3. Di punggung itu luka robek seperti diseret. Di jidat ini ada biru seperti dihantam senjata api yang belakangnya saya kan nggak tahu ya jadi senjata itu seperti apa di belakangnya ini biru. Tapi alhamdulillahnya muka adik saya itu bersih karena mungkin tidak dipukul di muka, hanya dihantam di badannya 3, di belakangnya itu robek, sampai dikafankan pun darahnya masih mengucur. Bagaimanapun peristiwa apapun, apalagi dalam sebuah peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan terorisme, tidak ada kaitannya dengan separatisme, tidak boleh ada darah yang tumpah. Karena konstitusi kita mengatakan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Habib Rizik dan para pengikutnya adalah warga negara Indonesia, warga yang terhormat. Saya kira di sini bisa diselidiki, bisa terjadi abuse of power, kesewenang-wenangan melebihi dari apa yang dilakukan. Karena senjata itu ada aturannya, bagaimana menembak dan seterusnya. Saya yakin bahwa Habib Rizik dan para pendukung Habib Rizik adalah orang-orang warga Muslim di Indonesia yang cinta damai, cinta kepada tanah air, cinta kepada bangsa ini. Tidak akan menggunakan kekerasan, tidak akan menggunakan senjata. Dan senjatanya dari mana? Saya datang ikut menjemput jenazah mereka di rumah sakit Polri dari sore hari bersama dengan keluarga. Saya bertemu hampir dengan satu persatu dari orang tua mereka. Pada umumnya mereka begitu terpukul. Untuk itu, saya menyarankan kepada Bapak Presiden agar segera membentuk tim gabungan pencari fakta TGPF yang terdiri dari berbagai kalangan elemen bangsa, mulai dari Komnas HAM, aktivis hak asasi manusia, perwakilan dari ulama seperti mungkin dari Majelis Ulama Indonesia atau ormas-ormas Islam, kemudian dari kalangan akademisi, dari kalangan jurnalis, wartawan, media, dan juga berbagai kalangan lain.
Tidak bisa masalah ini dibiarkan begitu saja tanpa sebuah pemeriksaan yang independen, yang jelas. Poin yang paling penting adalah yaitu mendesak, meminta, menuntut Presiden Jokowi agar membentuk tim pencari fakta independen. Sama seperti yang pernah disampaikan juga oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman agar dibentuk tim independen. Jadi tim independen ini memang sebaiknya dibentuk Presiden sendiri dan harus independen, yaitu mereka yang berada di luar kepentingan kedua belah pihak. Jadi bisa dari akademisi, tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap netral dan independen, tidak memiliki kepentingan untuk membela pihak kepolisian maupun pihak FPI. Karena kenapa? Sekali lagi, kita ingin mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Penembakan itu jelas-jelas jarak dekat gitu ya. Kondisi mata tembakan begitu banyak di badan, ada 4 di badannya ya. Mata bolong tembus ya. Belakang ke belakang, yang saya tahu bolong di belakangnya, matanya bumer gimana coba itu? Ayah saya cerita sambil berderai air matanya, sambil ya Allah, ini benar-benar luka tembak tuh di dada ada 3, di punggung itu luka robek seperti diseret, di jidat ini ada biru seperti dihantam senjata api, yang belakangnya saya kan nggak tahu ya jenis senjata itu seperti apa, di belakangnya ini biru. Tapi alhamdulillahnya muka adik saya itu bersih karena mungkin tidak dipukul di muka, hanya dihantam di badannya 3, di belakangnya itu robek, sampai dikafankan pun darahnya masih mengucur. Bagaimanapun peristiwa apapun, apalagi dalam sebuah peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan terorisme, tidak ada kaitannya dengan separatisme, tidak boleh ada darah yang tumpah. Karena konstitusi kita mengatakan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Habib Rizik dan para pengikutnya adalah warga negara Indonesia, warga yang terhormat.